Hai, gue Raye bakalan ngobrol di HGCTHI Talks, dimana kali ini bakal ngobrolin soal finansial yang kayaknya serius banget tapi harus kita terapkan ya, apalagi di kehidupan sehari-hari karena kita kan kaum millennials gitu ya, banyak yang bilang you only live once, padahal hidup nggak cuma tentang hari ini. Jadi dimana kita harus mencapai financial security, tapi juga bisa balance dengan lifestyle, senang-senang, bahkan traveling. Yang hari ini kita ngobrolnya nggak cuman gue sendiri aja, tapi juga sama satu bintang tamu yang kehidupannya menyenangkan, jalan-jalan terus juga tetap punya financial security itu tadi. Siapa kira-kira? Tungguin ya. Hai Kak Cia. Hai juga teman-teman yang lagi nonton. Kita hari ini di HGCTHI Talks, Kak Cia, bakal ngobrolin soal finansial. Kayak serius banget gitu ya. Iya serius banget, jujur agak takut sih ya. Tapi semoga membantu deh. Yes, dan sebenarnya juga ini tuh harusnya sering-sering diomongin karena kan penting banget ya Kak buat kita nih kaum milenial sih kan. Iya, apalagi kayak sekarang nih, kemarin kan kita bahkan kita mungkin sampai sekarang kamu nonton lagi pandemi kan. Itu sebenarnya kita butuhkan dana-dana yang di luar yang kita pikirin. Betul. Jadi banyak skenario yang tidak bisa kita tebak, yang harus dipersiapkan gitu. Tapi kita kan di sini sudah sama Kak Cia Wardana. Kak Cia nih penyiar juga, terus podcaster juga, terus nge-host, nge-MC, suka traveling. Sebenarnya kalau bisa dipanggil, Kak Cia ini mau dipanggil sebagai apa sih Kak? Kalau bisa dipanggil, aku pengennya sih sebenarnya semua itu kan di bawah satu payung yang sama kan, broadcasting, mau itu nge-MC, mau itu nge-host, itu penyiar radio ataupun podcaster, terus aku juga menulis soal traveling dan Korean. Jadi aku masih paling suka nih, walaupun aku orang ada yang nggak tahu mungkin aku penyiar radio, tapi aku paling suka dipanggil broadcaster. Oke. Jadi ini adalah sebenarnya yang bakal aku kulik dari Kak Cia ini kan sebagai seorang broadcaster, tapi sering banget jalan-jalan. Aku baca blog kakak juga tuh waktu itu ke Itali. Dari Banyuwangi sampai Itali tuh aku seru banget. Jauh ya gitu. dari Banyuwangi ke Italia. Iya, cuman kalau misalnya diambil dari profesi kakak sebagai broadcaster mungkin berbeda sama teman-teman yang kerjanya sebagai ngantor yang setiap bulan dapat gaji pasti gitu. Makanya ini menarik banget aku ngobrol sama Kak Cia untuk ngomongin soal financial security. Takut ya. Takut ya. Kamu gimana sebagai broadcaster? Nah, itu dia aku harus belajar sama Kak Cia Iya. yang aku lihat bisa jalan-jalan juga tapi juga pekerjaan lancar, jalan-jalan aman, seneng-seneng aman gitu. Sebenarnya mungkin gak sih tercapai si financial security ini, tapi kita tetap pengen ngejalanin hobi, ngejalanin passion gitu Kak. Bisa banget. Nah sebelum kita settle ya, maksudnya bahasa ininya settle ya. Sebelum kita settle sebenarnya yang paling penting adalah kita bahagia nggak ngejalanin. Kalau misalnya kita sekarang banyak banget ya lihat di sosial media cara menabung A, B, C, D. Sebenarnya tuh banyak dan menurut aku cara menabung itu nggak ada yang salah gitu. Tapi cocok sama kita atau enggak. Pun yang aku share nanti saat ini itu juga belum tentu kayak 100% kamu bisa ikutin dan kamu akan secure gitu finansialnya. Enggak juga, kamu harus cocokin juga mana yang bisa diambil cocoknya diri kamu sama si sistem tabungan ini, yaitu yang diambil. Kalau misalnya itu nggak cocok, kayak aduh gue nggak mungkin sih nabung kayak gitu soalnya aku masih ada kebutuhan A, B, C, ya go ahead, cuman cobain aja dulu gitu. Jadi sebenarnya nabung juga cocok-cocokan ya Kak? Itu penting. Tapi kalau misalnya kita bahas istilah financial security yang cocok atau definisinya buat Kak aku Cia, ya? itu apa Kak? Yang secure ya. Kan sekarang lagi insecure mulu orang-orang ya, nggak cuma fisik, finansial betul. juga Kak. Yang bikin secure itu adalah dana darurat yang aman. Oke. Tapi aman setiap orang itu kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Tapi aman menurut aku adalah ketika saat ini
alhamdulillah aku udah mulai proses menabung aku beberapa tahun ke belakang. Terus aku jalanin sampai sekarang. Dan pada saat pandemi ini, aku sama sekali nggak mengalami perubahan dari segi keuangan. Aku merasa aku udah secure gitu. Karena dulu aku pikir kayak buat apa sih nabung untuk hal-hal yang nggak terduga. Bahkan kalau kita bikin event, kita jalan-jalan, apa kan kita selalu taruh kan uang terduga, tapi nggak tahu buat apa fungsinya. Nah sekarang ini fungsinya, dan ya walaupun amit-amit ya, knock-knock on wood gitu, nggak mau kejadian lagi di masa depan akan ada pandemi lagi. Tapi kan kita nggak pernah tahu, dan pandemi itu kan, kalau ini kan pandemi yang mass gitu ya buat semua orang pandemi. Tapi kan sebenarnya dalam kehidupan kita pasti ngalamin pandemi nantinya yang entah itu tiba-tiba kita, yang nggak tahu, amit-amit kita ditipu, kita tiba-tiba sakit yang parah banget. Itu kan juga pandemi kan sebenarnya. Itulah kenapa menurut aku dana darurat kita aman, itu berarti kita secure karena alasan ini yang tadi aku sebutin. Oke, jadi ketika kita punya simpanan atau tabungan ya Kak, buat apapun yang terjadi di masa depan. Oke, Kak Cia tadi udah bilang kalau Kak Cia udah menjalankan si sistem yang Kak Cia bikin sendiri ini untuk mengamankan finansial kakak itu sudah bertahun-tahun. Gak bertahun-tahun juga sih, kayaknya cuma baru 5 tahun ke belakang deh. Oh iya, daripada aku, makanya ini aku harus belajar. Makanya. Tapi sebenarnya kalau kita breakdown ke daily life gitu, ke habit Kak Cia, sebenarnya apa sih yang Kak Cia terapin untuk mencapai si financial security ini? Oke, jadi sebenarnya ya cara menabung ini selalu aku tekanin. Jadi aku juga sebenarnya dikasih tahu sama temen aku gitu. Dia bilang, "Ci, kita kan kerjanya ini mungkin ada yang beda ya kan." Kalau aku pribadi kerjanya di radio, di A B C D E banyak gitu ya. Maksudnya kayak kantongnya tuh banyak. Tapi nanti di usia tua, aku tuh bukan PNS yang kayak bisa dapet dana pensiun gitu kan. Aku kan harus membuat dana pensiun aku sendiri. Dan so itu pertama kalinya titik balik aku kayak, oh kayaknya aku harus bener deh mulai mikirin masa depannya. Kita nggak tahu kalau uang orang tua soalnya kemana. Aku pinggirin aja itu. Jangan pernah pikirin orang tua gue kaya itu santai aja. Itu pikiran yang salah ya kan. Kita nggak pernah tahu itu uang mereka, kalau mereka mau kasih ke anak yatim ya bukan salah mereka juga gitu. Jadi kita harus nabung untuk diri kita sendiri di masa tua. Itu sih pertama kalinya aku kayak, oh iya bener juga, ya udah aku bikin. Awalnya tuh belum nabung, awalnya aku cuman asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sama asuransi dana pensiun. Oke, gitu. jadi buat awalnya, masa tua ya intinya buat Kak? Masa tua, karena jujur takut. Iya. Takutnya macam-macam kayak papaku. Maksudnya papaku meninggal duluan dan mamaku masih ada, dan itu mungkin aja kejadian sama diri kita ya. Walaupun aku nggak mau, pengennya sih ya bareng-bareng terus ya. Cuman kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi aku mulai dari situ supaya nanti pada saat aku tua aku bisa menjalani kehidupan aku yang seperti sekarang. Maksudnya kehidupan seperti sekarang adalah gini. Sekarang misalnya aku sukanya jalan-jalan, aku sukanya let's say makan enak. Gimana sih? Sementara nanti di 20-30 tahun lagi harga kan udah mulai naik-naik semua tuh. Pasti udah berapa persen lebih tinggi daripada sekarang kan. Gimana caranya nanti di masa tua aku tetap bisa ngerasain hidup yang kayak sekarang, bukan malah jadi drop. Makanya aku mulai dari situ. And then terus aku suka nonton, baca. Yang paling penting ya, ini semoga teman-teman adik-adik zaman sekarang masih suka baca, karena kayak ini penting banget baca. Aku nyocok-nyocokin mana sistem cara nabung yang cocok buat aku. Jadi kayak ternyata aku cocok dengan sistem kantung uang. Kayak kantung uang. Jadi aku punya rekening itu nggak cuma 1 atau 2, tapi aku punya beberapa rekening gitu. Jadi aku akan ngantongin uangnya gitu. Karena sekarang kan aku sebagai content creator juga, jadi berapa persen itu aku masukin di kantong untuk bikin konten. Modal kerja ya Modal kerja, karena walaupun kita nggak di kantor, jangan kira kita enak doang posting foto loh. Bener-bener. Enggak. Ada budget make up, ada budget wardrobe. Bener. Sewa videographer kayak sekarang. Bener. Itu kan perlu budget, makanya itu udah aku kantongin sendiri. Terus kalau misalnya aku sukanya traveling, jadi aku punya kantong sendiri untuk traveling. Dan aku ada pekerjaan yang misalnya aku ada manajer kan, jadi aku memang udah kantongin itu untuk bayar manajer aku. Ini tuh nggak berlaku kayak, lo gajinya soalnya gede. Enggak, sama sekali enggak. Misalnya aku jadi bintang tamu dibayar transport doang, misalnya 500.000 misalnya. 500.000 itu aku tetap kayak pembagiannya sama ya Kak? Pembagiannya sama dengan misalnya dapat kontrak yang 50 juta gitu, sama aja. Kayak aku akan tetap tabungin terus di kantong-kantong itu. Dan dari 100% uang yang aku dapetin, misalnya setiap bulan aku dapat berapa, aku cuman pakai 20% aja 20%. dari semuanya. Iya, 20% dari semuanya.
kok kayaknya berat banget ya 20%, nggak apa-apa. Mungkin kalau kamu ngerasa cocoknya, aku bisanya cuma 50% ditabungin 50%. Di kantong-kantong misalnya kantongnya 10%, dana darurat 10%. It's okay, karena kan ada yang bilang dana darurat harus 12 kali gaji 12 gitu kali misalnya. gaji, ya kalau bisa seperti itu bagus. Tapi daripada nggak ada sama sekali, mendingan dicoba aja dulu. Nanti misalnya next year ternyata gajinya nambah, ya mungkin bisa 12 kali gaji biar lebih secure aja ya. Tapi boleh dimulai dari kecil-kecil dulu deh, karena aku juga mulai dari kecil-kecil dulu kok. Lama-lama juga karena nggak pernah disentuh ya jadi gede juga. Jadi sayang juga buat mengeluarkan tabungan ini ya Kak? Terus kalau pasti kan ditanya, terus kalau misalnya kita pengen beli sesuatu kan, kalau yang tadi udah buat traveling, udah apa kan, selain traveling kita juga pengen makan enak, pengen ya kan, pengen all you can eat gitu loh. Pengen beli tas deh, cewek-cewek kan doyan banget beli tas. Iya, jangan ambil uang tabungan dari yang kantong-kantong tadi. Kalau mau beli tas, kita nabung lagi dari si 20% yang tadi buat kehidupan keseharian sehari. Ya mungkin nggak besok kita beli tas, mungkin tahun depan baru bisa beli tas, tapi kan jadinya uang yang lain nggak kesentuh. Dan kitanya apa, tetap bahagia kan, karena kita tetap bisa dapet tas itu gitu. Sabar aja. Tapi yang menarik nih Kak, Kakak bilang kan ini cocok-cocokan. Persenannya pun bisa disesuaikan sama keseharian kita gitu. Kebutuhan masing-masing. Kebutuhan juga. Nah, sebenarnya setelah aku dengerin Kakak bercerita, yang bisa bikin Kakak oke, yang cocok sama gue tuh formula ini gitu. Itu setelah Kakak mengedukasi diri sendiri, banyak baca buku tentang finansial ya. Jadi sebenarnya yang penting juga untuk sahabat BTN ketahui gitu adalah kita juga harus cari tahu, belajar finansial dari buku, dari manapun ya Kak sebenarnya ya Kak. Benar, karena kan yang mungkin sekarang kamu dengar dari aku kayak gini, tapi kan ya nggak tahu ya, karena aku kan gajinya nggak yang gaji pokok gitu. Mungkin kalau orang yang gajinya pokok mungkin akan beda, tapi bisa diambil sedikit. Bisa nih bagian ini, bagian yang lain coba baca lagi dari banyak kok sekarang sosial media yang cerita soal keuangan, dan YouTuber juga banyak dan sangat gampang diterima dan mudah, nggak harus pakai uang yang sebesar apa dulu gitu. Iya. Yang penting mulai kayak. Yang penting itu dia, yang penting mulainya masalahnya. Biasanya tuh kita kayak suka sayang kan, aduh sayang banget aku pengen ini, jadinya akhirnya nggak nabung kan akhirnya. Karena lagi-lagi hidup nggak cuma tentang hari ini ya Kak Cia ya. Betul, walaupun masih banyak sih teman-teman di sekitarku juga yang kayak YOLO gitu, kayak aduh nggak punya duit nih nunggu gajian, padahal aku pengen banget nonton konser gitu misalnya. Kamu kalau misalnya nggak ada jangan nonton konser dulu. Aduh Ci, tapi ini kapan lagi, aku nggak muda selamanya. Ya udah terserah ya gitu, cuman kan aku menyarankan aja kalau emang pengen lebih secure ya seperti ini. Kalau nggak mau secure ya it's up to you. Apakah pemikiran ini datang sendiri atau ada inspirasi gitu Kak Cia? Tadi kan aku bilang sebenarnya dari teman Kakak. Temen aku itu kebetulan datang dari kota yang nggak besar di daerah Jawa Barat. Terus tapi hebatnya karena dia susah, jadi dia tuh ngasih tahu aku gitu loh. Dia waktu itu pernah ada project sama aku, terus dia bilang, kamu udah punya asuransi belum, ntar tua gimana apa sebenarnya? Enggak, kan kita nggak kerja kantoran. Iya juga sih ya, nggak kerja kantoran. Oke lah, jadi inspirasi aku adalah, dia adalah almarhum Alan Wangsa. Dia orang yang salah satu sahabat yang sangat peduli sama pekerjaan kita. Mungkin dia merasa kayak, oh ya aku juga bukan dari Jakarta, dari Bandung kan. Terus dia cerita gimana cara dia menabung. Aku belajar dari dia juga yang cocok diterapkan ke aku, dan sadly dia memang sudah berpulang lebih dulu daripada kita di usia yang sangat muda gitu. Kak, tahu nggak kalau Alan itu berpulang? Aku bilang, sumpah Cia, bahkan si orang itu nggak tahu karena kan keluarganya nggak ada yang tahu kan. Terus si orang ini bilang, iya akhirnya aku udah serahin semua dananya dari Alan ini. Terus keluarganya tuh nangis semua karena kayak nggak nyangka, karena besar kan, karena dia udah nabung dari lama banget. Bayangin Mbak, walaupun itu nggak bisa kamu pakai, tapi itu berguna banget untuk keluarga. Siapa sih yang nggak suka nyenengin keluarga? Iya, sorry, terus sedih. Take your time. Terus kayak iya kan, kayak sedih aja gitu. Cuman di sisi lain aku dengar beritanya kayak bahagia, ternyata dia nabung tuh nggak sia-sia gitu. Nabung tuh nggak sia-sia karena bisa nyenengin keluarganya juga, karena keluarganya beneran kayak thank you, kita nggak tahu harus gimana gitu. Dia benar-benar orang yang hebat banget menurut aku. Berarti sebenarnya menabung itu selain buat kita sendiri, ternyata juga berguna buat orang-orang sekitar kita, keluarga gitu ya Kak. Dan itu
menurut aku sebuah ilmu yang harusnya sih kalau teman-teman udah nonton langsung terinspirasi, oke gue harus nabung dari sekarang. Iya. Itu juga aku sampai sekarang masih terinspirasi sama dia sih, kayak wah hebat banget lo bisa nyenengin keluarga lo gitu. Terima kasih kakak udah sharing. Sama-sama. Nah, ini aku mau ngomongin satu topik yang sering diperbincangkan, dimana katanya millennials itu bakal susah punya rumah, ya kan? Tapi sebenarnya kak, menurut kakak tuh punya rumah itu adalah financial secure apa enggak sih sebenarnya? Tergantung. Ini tadi aku sebenarnya sebelum kita mulai syuting aku udah sempet bahas ya. Dulu tuh aku pengen banget punya rumah karena aku pikir ya aku pengen kasih tunjuk aja ke orang tua aku kalau aku bisa punya rumah sendiri. Tapi balik lagi, kamu butuh atau enggak? Maksud aku memang ada, aku baca juga ini, tapi nggak tahu bener nggak tahu enggak ya. Maksudnya kayak aku baca bahwa memang bener milenial sekarang di umur 20 atau 30 tahun mungkin akan susah punya rumah di tengah kota. Di tengah kota ya, karena kan harga properti makin lama makin naik ya. Kalau nabungnya kuat sih mungkin bisa ya, tapi mungkin kebanyakan akan beli, makanya sekarang kan banyak geng tangsel ya kan. Iya, isinya semua anak-anak muda tuh umur 20-30 tahun, biasanya mereka pada tinggal di sana, punya rumah baru. Tapi mungkin karena memang butuh dan kebutuhan orang tuh beda-beda. Kalau kita punya privilege untuk tinggal di di tempat yang diberi sama orang tua ya. Kenapa enggak? Ya, aku nggak ada privilege tinggal di rumah orang tua, nggak mungkin aku tinggal di rumah orang tua terus aku mau nikah terus kayak pacar aku bilang aku nggak mau tinggal sama orang tua kamu, tapi itu kan beda ya. Dan lagi-lagi aku paham sih, aku juga kadang-kadang pengen gitu kayak aduh aku pengen deh punya rumah sendiri gitu. Kayaknya seru deh yang modelnya yang aku banget, yang anak zaman sekarang kan. Kalau rumah mama kan ya modelnya sukanya mama gitu kan. Intinya adalah balik lagi ke cocok-cocokan. Kalau ngerasa butuh punya rumah sendiri, yang harus secure adalah tabungan kita gitu. Jadi lagi-lagi harus punya tabungan, punya dana darurat ya buat masa depan. Yes. Dan kalau misalnya bisa balik ke masa lalu, apa sih yang pengen Kak Cia ubah dalam soal spending habit Kak Cia? 99% aku bersyukur sama apa yang udah aku kerjain, apa yang udah aku capai sampai sekarang. Aku nggak pernah nyesel pakai uang aku untuk traveling, and then aku teringat oh iya aku harus mulai menabung karena masa muda juga nggak keulang lagi kan. Gitu. Jadi kayak aku nggak ada yang mau aku ubah sih. Berarti dengan jawaban Kak Cia, aku jadi yakin sebenarnya tuh untuk mendapatkan financial security, financial freedom, pokoknya aman secara finansial, itu bisa dijalani dengan nyaman dan happy ya Kak ya? Betul. Ini aman ya, ingat bukan kaya raya, karena aku nggak kaya raya, tapi aman aja. Yang paling penting itu bukan juga kita jadi jadi kayak oh gitu siapa, enggak, maksudnya aman kan pada setiap orang beda-beda kan. Nah buat aku amannya aku tuh kayak gini. Oke, terakhir Kak, tips-tips untuk kita nih yang pengen menabung tapi juga bisa seneng-seneng ada nggak dari Kak Cia? Oke, tipsnya adalah yang pertama itu mau, karena kalau nggak mau itu udah susah banget. Yang kedua niat, jangan sampai tuh dipotong kayak tadinya kita udah nabung, yaudah deh ambil dulu buat mau ke Jepang, mau kemana, pengen traveling gitu. Aku merasa tersindir langsung. Jadi emang udah kayak komitmen gitu loh, konsisten. Itu kayak hubungan pacaran harus juga ada. Harus ada komitmen di antara kita, kayak mau kemana kita tujuannya itu. Karena kalau kita punya tujuan kita jadi semangat kan nabungnya. Dan ini tuh adalah suatu perjalanan yang nggak ada berhentinya sebenarnya ya Kak ya. Jadi akan terus karena ya lagi-lagi hidup nggak cuma tentang hari ini. Dan plus Kak Cia, kalau misalnya kita nabung di Bank BTN itu tuh seru juga. Jadi kita bisa nabung tapi juga bisa dapat poin untuk seneng-seneng di program Poin Spekta. Benar tuh. Jadi kalau pakai poin enak kan, tadi aku bilang kalau 20%-nya aku harus, kalau mau beli tas ya harus ngambil dari 20%-nya. Nah, kalau misalnya nabungnya di BTN berarti aku enak banget ya. Karena dapat poin juga. Jadi semakin sering bertransaksi, nanti di program Poin Spekta bisa dapat poin-poin untuk voucher belanja. Bisa mau beli tas ya kan Kak, terus mau traveling bisa ada voucher untuk penginapan, terus juga pesawat, pokoknya bisa langsung dapat sekaligus senang-senang dan juga menabungnya. Love banget. Oke, terakhir ada yang nggak kalah love karena kita akan ada pertanyaan dari netizen. Ini nggak terlalu serius kan? Nggak kejam tapi kan? Nggak kejam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan sama tim. Ada yang pertama, langsung itu. Kak Cia mulai umur berapa meniti karir di
bidang entertainment ini atau content creator dan segala macam? Content creator kan baru ada Baru ya, maksudnya kayak mulai pertama kali cari duit sendiri gitu. Kalau cari duit sendiri aku dari umur 15 tahun udah cari uang sendiri sih. Tapi kalau misalnya training jadi penyiar radio itu dari umur 18 tahun. Orang lain kayak lagi main-main, aku tuh jarang banget main karena aku kayak cari duit. Aku yang pertama itu aku cari duitnya dari ngajar Cheers. Oh my god. Oh iya, aku tahu kan anak Cheers banget dulu. Iya, ngajar Cheers waktu SMA. Terus pas lulus SMA mulai kayak ngajar-ngajar gitu. Terus training jadi penyiar umur 18 tahun. 18 tahun. Oh, jadi sangat muda. Aku mikir 15 tahun gua ngapain ya? Cuma nggak ngapa-ngapain lagi. Oke, pertanyaan nomor 2. Tips and trick budget jalan-jalan yang minim budgetnya tapi tetap seru. Yang bikin seru itu sebenarnya mau budgetnya gede atau budgetnya kecil, kamu pergi sama siapanya sih yang lebih kayak menentukan. Karena kadang-kadang kita kayak mau sama teman-teman tapi teman-temannya nggak satu visi sama misi, itu yang susah. Tapi kalau untuk budgetnya sendiri, pergi dengan orang yang cocok sama kita tadi, jadi kita bisa kayak bareng-bareng gitu loh. Kalau misalnya kita nginepnya bareng-bareng kan kayak bayarnya juga dibagi-bagi gitu. Terus makan, misalnya makan tengah juga patungannya lebih seru. Terus ya udah, kalau pengen budget yang tipis kan sekarang tuh Indonesia tuh banyak banget tahu. Ya, sekarang ke Sentul aja itu tuh seru banget trekking. Kalau nggak salah cuman bayar 35.000 tiket masuk. Iya, tiket masuk. Atau kalau mau pakai tour guide, kita membantu orang-orang di daerah Sentul itu supaya mereka bagus perekonomian. Kalau nggak salah 100 ribuan gitu deh kalau nggak salah lagi. Kita ditemenin biar nggak nyasar gitu. Itu udah indah banget. Kurang budget apa itu? Iya. Jadi bukan masalah budgetnya tapi kayak sama siapanya juga ya. Betul. Nah, tadi ngomongin soal patungan sama teman-teman. Kalau ini nyambung pertanyaan ini, kalau misalnya Kak Cia traveling bareng teman, lebih prefer hitung budget sendiri atau rame-rame? Pertama kita harus hitung budget kita dulu. Kita jangan maksain gini, misalnya ada temen yang kayak let's say dia mampu banget gitu, tapi mungkin aku dananya karena aku harus nabung, aku nggak bisa nih ngeluarin dana segitu. Jadi lebih baik aku hitung dulu aku sendiri, aku mampunya ngeluarin berapa. Jadi jangan paksain ikut yang teman-teman. Nanti baru setelah itu diomongin sama teman-teman, karena kita kan perginya bareng-bareng kan. Ini di luar untuk duit belanja ya, kalau belanja mah masing-masing aja. Iya benar-benar. Yang Oleh-oleh itu sendiri-sendiri menentukan nginep hotel di mana, menentukan naik pesawat apa gitu. Kadang-kadang aku juga kayak pesawatnya beda-beda kok, yang penting nyampe aja di sananya bareng. Tuh teman-teman. Oke, terus habis itu tadi ngomongin destinasi traveling di Indonesia, kota favoritnya Kak Cia tuh di Indonesia apa? Aku selalu jawab Jogja lagi. Jogja? Iya. Jogja ya? Kenapa dengan Jogja? Karena Jogja tuh kayak lengkap banget gitu loh. Terus dia budget banget gitu, makannya kan murah, makanannya enak-enak. Terus tempat wisatanya tuh banyak banget. Dan dari Jogja, kalau kita mau kayak road trip kemanapun tuh masih deket, mau ke Borobudur, Malang gitu, itu kan masih deket-deket kan. Terus banyak banget deh tempat-tempat yang bagus, kayak selalu ada terus. Dan aku suka karena Jogja tuh kan art banget ya kotanya, kayak art jog di Jogja juga kan gitu. Jadi kayak menurut aku kotanya kreatif, orangnya tuh baik-baik dan makanannya murah. Itu makanya aku suka banget. Yes. Jogja sih harus ya kesana ke Jogja. Nah, kalau tadi traveling, selain traveling, Kak Cia kan suka banget sama Korean culture, suka K-pop gitu. Ada nggak sih sebenarnya budget fangirling? Ada dong. Ada ya ternyata. Ada, karena budget fangirling itu nggak murah pemirsa. Setuju. Merchandise, tiket konser, bener. Belum kalau kita udah suka banget, kayak aku jadi pengen ke Korea terus ya kan. Nah, ini gimana ke Koreanya nih, lagi pandemi kayak gini, susah. Ya jadi kayak itu memang aku ada budget tersendiri sih. Yang jelas itu nggak nyentuh tabungan yang lain. Wow, jadi bisa ditiru ya buat K-popers di luar sana ya. Kan tadi aku bilang kantongnya disesuaikan sama kebutuhan. Kalau misalnya kamu bukan content creator tapi kamu ya kan kamu nggak perlu tabungan untuk bikin konten kan, kamu bisa bikin untuk yang lain, kantong yang lain gitu. Kalau tadi kita sudah bahas soal menabung, apakah ada investasi atau investasi apa yang sudah dijalani sama Kak Cia saat ini? Aku investasi dana pensiun kan tadi. Oh iya. Jadi untuk masa tua lagi ya Kak? Untuk masa tua, tapi aku sekarang mulai berpikir aku mau coba investasi yang lain sih, misalnya saham yang terbuka. Tapi aku kan nggak paham ya, aku bukan yang jago di situ, jadi aku masih mau banyak belajar dulu, mau banyak nanya dulu ke teman-teman yang memang udah ada investasi saham seperti itu atau reksadana. Aku masih belum tahu ya, cuman aku akan ada kemungkinan mau
ke sana. Karena apapun dijalaninnya mesti balik lagi komitmen dan konsisten ya Kak ya. Harus belajar dulu, pastiin dulu kita udah paham banget sama Setuju. produknya. Kayak takutnya nanti kayak aku mau nanam saham malah jadi kocar kacir uangnya ya Iya kan? benar-benar Kak. Oke deh kalau gitu, itu tadi sudah pertanyaan terakhir Kak Cia. Terima kasih banyak. Thank you. Selain Kak Cia juga mengedukasi sahabat BTN di sini, Kak Cia juga mengedukasi aku. Langsung kayak nabung masa tua, ayo pensiun, nggak ada pensiun. Kita bukan PNS ya, ayo. Iya. Dan harus dimulai sedini mungkin gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Cia. Sama-sama, terima kasih Yeay. Raye, terima kasih sahabat BTN. Semoga ini jadi insights yang bagus. Pasti juga ya pasti buat dong. Dan karena apa Kak, hidup nggak cuma tentang hari ini. Terima kasih, Raya Sabrina pamit. Cia Wardana pamit. Bye.